Halo guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Pada kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Transporter. Film ini mengisahkan tentang seorang mantan marinir yang beralih profesi menjadi seorang kurir pengantar. Namun bukanlah kurir pengantar biasa. Dia sering mengantar barang-barang misterius bahkan manusia sekalipun. Dan kita langsung masuk ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang kurir pengantar bernama Frank. Pada hari itu, Frank mendapatkan misi untuk mengawal pelarian seorang perampok yang sedang merampok bank. Setelah berhasil mengamankan uangnya, perampok itu pun masuk ke dalam mobil Frank. Namun para perampok itu tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka lakukan kemarin dengan Frank. Yang dimana harusnya hanya ada 3 orang saja, bukan 4 orang. Frank tidak akan jalan sebelum mereka menyesuaikan kesepakatannya. Meskipun perampok itu menembak Frank, mereka tidak akan bisa menjalankan mobilnya tanpa kunci kontak. Sementara polisi sudah mengepung mereka. Mau tidak mau perampok itu pun menembak salah satu rekannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Terlihat Frank dapat mengecoh para polisi itu. Sampai pada akhirnya Frank berhasil tiba di titik tujuan mereka. Perampok itu pun membayar lebih agar Frank mengantar mereka lagi ke Avignon. Frank pun menolaknya karena kesepakatannya hanya sampai di sini saja. Peraturan pertama Frank adalah tidak boleh mengkhianati kesepakatan. Para perampok itu pun pergi ke mobil rekannya yang sudah menunggunya. Setelah melakukan pekerjaannya, Frank membersihkan mobilnya dan mengganti plat mobilnya. Terlihat di berita para perampok yang Frank antar kemarin telah tertangkap pagi ini saat ingin pergi ke Avignon. Seorang inspektur datang menemui Frank. Inspektur itu mengatakan kalau telah terjadi perampokan yang dimana seseorang yang menggunakan mobil hitam sangat mahir dalam mengemudi. Sebenarnya inspektur tersebut mencurigai Frank, tetapi inspektur itu tidak menemukan bukti apapun. Dan kemudian inspektur itu pun pergi. Frank pun kembali mendapatkan pekerjaan untuk mengantar sebuah tas. I'm looking for a transporter. I'm listening. Frank pun mengatakan peraturan yang kedua. Ia tidak ingin tahu kepada siapa ia akan mengantar barangnya itu. Yang terpenting kemana tujuan dan tempatnya. Barang yang akan diantar Frank pun telah dipersiapkan. Peraturan ketiga Frank adalah jangan membuka isi paket yang akan dikirim. Pada saat di jalan, Frank mengalami ban mobilnya bocor. Saat ingin mengambil dan mengganti bannya, ia melihat paketan tersebut bergerak. Frank tahu kalau itu adalah manusia, tetapi Frank pun membiarkannya saja. Setelah selesai, Frank melanjutkan perjalanannya. Ia pun berhenti sebentar untuk istirahat. Frank pun kembali berhenti dan membuka isi paketan tersebut. Ternyata isi paket itu terdapat seorang wanita. Frank pun kemudian memberikannya minum. Wanita tersebut terus berteriak. Frank pun turun dan membuka penutup mulut wanita itu. Wanita tersebut mengatakan bahwa ia ingin buang air kecil. Frank kemudian mengikatnya dan memberikan waktu 1 menit saja untuk buang air kecil. Frank pun telah melanggar aturan yang ketiga. Saat waktunya telah habis, ternyata wanita tersebut melarikan diri. Namun dengan cepat Frank berhasil menangkapnya. Namun saat mereka kembali ke mobil, terdapat 2 polisi di mobil Frank. Frank pun langsung mengatasinya. Frank pun telah sampai di tujuan seorang pria bernama Wall Street. Wall Street menanyakan apakah Frank membuka isi paketannya. Frank pun mengatakan kalau ia tidak membuka paketnya sesuai dengan peraturannya sendiri. Seperti biasa, Frank pun mendapatkan bayarannya. Sebelum Frank pergi, Wall Street menawarkan kepada Frank untuk mengantar suatu barang untuknya yang berisi koper seberat 1 kilo. Wall Street pun memberikan bayarannya langsung. Maybe a kilo. Pada saat istirahat, Frank merasakan firasat buruk mengenai koper yang ia bawa. Saat ingin kembali, tiba-tiba mobilnya pun meledak. Ternyata koper yang ia bawa berisi sebuah bom yang hampir membunuhnya.
Frank kemudian kembali ke markas Wall Street dan mencari di mana Wall Street berada. Ternyata Wall Street telah pergi. Karena tidak menemukan Wall Street, setelah itu Frank pun pergi dari tempat itu dengan mencuri mobil milik Wall Street. Ternyata keributan yang dibuat Frank dimanfaatkan oleh wanita itu untuk kabur. Frank yang sudah muak pun menurunkan wanita itu di tengah jalan. Frank yang tidak tega pun membawa wanita itu ke rumahnya. Frank menanyakan siapa nama wanita itu. Wanita itu bernama Lai. Frank melepaskan ikatan dan memberikan makanan untuk Lai, sedangkan Frank akan pergi untuk tidur. Lai yang belum tidur melihat-lihat seisi ruangan Frank. Lai menemukan sebuah kotak yang berisi berkas-berkas dan foto yang dimana dulunya Frank adalah seorang mantan militer. Wall Street yang mendapati kabar kalau markasnya diserang menghampiri anak buahnya yang sekarat di rumah sakit. Ia menanyakan siapa yang melakukannya. Anak buahnya mengatakan yang melakukannya adalah pengantar tersebut. Kemudian Wall Street membunuh anak buahnya itu. Pada pagi hari, Lai membuatkan kopi dan juga kue untuk Frank. Saat Lai ingin mengambil susu di depan pintu, inspektur sudah ada di depan rumah mereka. Inspektur memberikan plat mobil milik Frank yang sudah hangus. Frank pun mencari alasan bahwa mobilnya telah dicuri pada saat ia sedang berada di pasar. Lai pun membantu Frank mencari alasan dengan mengatakan ia melihat Frank saat berjalan dan memberinya tumpangan. Inspektur pun menanyakan di mana mobil milik Lai. Seperti biasa, inspektur tidak menemukan bukti apa-apa. Would you mind walking me? Come on. Where's the rest of my car? Oh, yes, I almost forgot. I had one I would. Well, I suggest that when the truck... Saat sedang berada di dalam rumah, Frank seperti merasakan suasana yang sangat tenang, yang tidak seperti biasanya. Tiba-tiba sebuah misil datang ke arah rumah Frank. Ternyata yang melakukan itu semua adalah anggota Wall Street yang ingin membunuh Frank. Oh, don't stay there! Frank dan Lai yang berhasil selamat kabur lewat sebuah lubang yang mengarah keluar menggunakan alat selam. Mereka pun masuk ke dalam rumah orang. Setelah itu Frank melakukan pertemuan dengan inspektur. Frank mengarang dan mengatakan hal yang terjadi di rumahnya. Pada saat itu Lai dan Frank sedang berenang di tepi pantai tanpa seorang pun di sana. Dan saat mereka kembali rumah Frank telah terbakar. Inspektur mengatakan mereka menemukan 5.000 selongsong peluru di luar rumah Frank. Inspektur sama sekali tidak percaya dengan apa yang dikatakan Frank. Inspektur kemudian menanyakan siapa yang ingin membunuh Frank. Frank pun tidak memberitahunya. Karena jika Frank memberitahunya, kemungkinan kedok Frank akan ketahuan juga. Saat inspektur keluar, Lai menggunakan komputer itu untuk mencari sketsa Wall Street. Setelah mendapatkannya, Lai pun mengkopinya. Lai berniat ingin menjumpai Wall Street, tetapi Frank sudah tidak peduli lagi dengan masalah itu. Dan Frank juga tidak peduli Lai terlibat apa dengan Wall Street. Frank pun ingin memulai hidupnya dari awal lagi. Lai kemudian mengatakan dan mengungkapkan bahwa terdapat 400 orang sekarat di dalam kontainer. Ayah dan adik Lai juga ada di dalam sana. Kapal itu akan tiba hari ini. Mereka semua akan dijadikan budak. Satu-satunya orang yang tahu nomor kontainer itu adalah Wall Street. Frank berhenti dari tentara karena semua upaya terbaiknya tidak dihargai oleh orang yang membayarnya. Wall Street yang ada di kantornya pun langsung disergap oleh Lai dan Frank. Sebelum itu Frank menanyakan kepada Wall Street mengapa ia ingin membunuhnya. Ternyata Wall Street sudah tahu kalau Frank sudah membuka paketnya. You open the package. Lai yang mencari dokumen nomor kontainernya pun tidak mendapatkannya. Wall Street mengatakan bahwa ayah Lai akan segera datang. Frank pun merasa dibohongi. Lai mengatakan ayahnya ada di dalam kontainer itu. Dan benar saja, ayah Lai pun datang. Lai pun langsung menodongkan senjatanya kepada ayahnya dan menyuruhnya untuk menghentikan ini semua. Ternyata dalang dari semua ini adalah ayah Lai sendiri yang menyandra 400 orang di dalam kontainer. Saat Frank akan ditembak, beruntung inspektur dan para polisi datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi.
Wall Street pun mengelak dengan alasan Frank ingin menculik Clay. Frank pun kemudian dibawa inspektur. Setelah tersadar, Frank pun ingin segera pergi mencari mereka. Namun inspektur mengatakan Frank tidak akan bisa keluar dengan waktu yang sangat lama setelah ayah Lay mengajukan tuntutan penculikan itu. Ternyata ayah Lay adalah seorang pembisnis internasional. Inspektur pun bersedia membantu jika Frank mengatakan hal yang sebenarnya. Frank kemudian mengungkapkan hal yang sebenarnya terjadi, bahwa ayah Lay telah menyelundupkan 400 orang di dalam kontainer. Frank pun bekerja sama dengan inspektur dengan cara menyandera inspektur agar bisa keluar. Setelah itu, inspektur memberikan senjata untuk Frank. Namun Frank memiliki senjata yang lebih besar. Setelah tiba di pelabuhan, Frank pun mulai mencari kontainer yang berisi orang-orang. Baku tembak pun tak terelakkan lagi. Wall Street beserta kontainer yang berisi orang-orang pun berangkat. Frank pun mencoba mengejarnya, tetapi ia harus terlibat pertarungan terlebih dahulu di dalam bus. Dengan keahliannya sebagai seorang mantan militer, Frank dapat mengalahkan mereka semua. Frank pun bergegas untuk mengejar kontainer itu. Karena tidak memiliki banyak waktu, Frank pun melihat pesawat dan mengejarnya. Ia pun meminta pilot itu untuk mengantarnya. Frank pun melompat dan berhasil tiba di atas kontainer itu. Ia pun mengambil alih kemudi kontainer itu. Baku tembak dan perkelahian pun terjadi. Frank pun akhirnya berhasil mengamankan kontainer itu. Tetapi ayah Lay datang menodongkan senjatanya kepada Frank. Ia pun dibawa ke tepi jurang dan akan ditembak. Namun beruntung Lay datang menembak ayahnya sendiri. Inspektur dan para polisi yang sudah tiba membuka kontainer itu dan menyelamatkan orang-orang yang ada di dalam sana. Dan film pun selesai.